Sambutan kedua oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, Bapak Andi Palanggi SSTP MM. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kupon, ini kakak saya ini, sama Ibu, jadi temannya ini saya punya kakak ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kupon, Noling ya, 1 Noling. Terima kasih sudah banyak memberikan berikan sumbangsih ya, sumbangsih yang cukup besar kepada SMP Negeri 1 Noling ini, sehingga SMP Negeri 1 Noling ini bisa menjadi salah satu SMP yang diperhitungkan di Kabupaten Luwu. Yang saya hormati banyak wajah-wajah keluarga saya di sini, ya, wajah-wajah lama. Ada Pak Patli, selamat apa sekarang Pak? Kasih ya? Kasih PD Bupati juga. PD? Wah, kepala desa ya? Double job. Ya. Jadi Bapak ini waktu saya dulu camat sini, beliau lurah saya yang cukup aktif ya. Sering juga saya kalahkan di meja permainan. Iya. Yang saya hormati orang tua saya, ada Bapak Haji Hafid, Pak Jalil. Yang saya hormati orang tua saya Pak Dr. Abdus Jalil. Jadi sebagai wajib beragama, tidak hentinya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita melepas ya anak-anak kita yang kelas 9 ya, yang telah menamatkan masa sekolahnya di SMP Negeri 1 ini ya. Tadi alhamdulillah kalau kita mendengarkan ada bahasa Inggris ya, ada penyambutan bahasa Inggris, ada penyambutan bahasa Indonesia, tapi satu yang kurang, bahasa lokal ya, harusnya ada. Karena dalam hal ini kita diwajibkan untuk mencintai bahasa Indonesia, kemudian mencintai bahasa Indonesia, kemudian melestarikan bahasa lokal dan mempelajari bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Jadi 3 bahasa ini harus menjadi modal anak-anak kita semua. Karena ini ke depan semakin kompleks, tantangan semakin kompleks. Ya, kalau tidak dari SD, SMP kita bekali dengan ilmu yang bermanfaat, ini akan terliterang anak kita nanti ke depan. Kemudian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anakku semua ya, selaku panitia ya. Ya, kalau beberapa daerah kabupaten kota bahkan di luar Sulawesi Selatan ya, menyampaikan bahwa tidak diperbolehkan untuk melaksanakan perpisahan ya. Kalau kita di Kabupaten Luwu ya,
silahkan, kita tidak mengarahkan dan tidak melarang juga. Tapi selama itu inisiatif dari siswa dan tidak memberatkan orang tua siswa, tidak ada unsur pungli di dalamnya, silahkan dilaksanakan. Silahkan dilaksanakan, ya, sehingga ya, karena banyak nilai-nilai positifnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah ya, banyak nilai-nilai positifnya. Kita bisa bersilaturahmi, terbukti sekarang ya, kita bisa ketemu lagi sama semua orang tua saya ya, kakanda saya yang ada di Moling itu ya. Ya. Kemudian selanjutnya yang perlu disampaikan bahwa hari ini semua siswa kelas 9 dikembalikan ke orang tua murid. Ini keluarga saya orang tua murid yang ada di belakang ini. Ya Pak. Orang tua murid ya. Ya sebelah kanan. Jadi seperti arahan Bapak Bupati bahwa beliau menyampaikan tidak boleh ada anak-anak tidak bersekolah ya, sesuai dengan usia sekolahnya. Jadi kalau usia sekolahnya jenjang SMP, dia harus bersekolah di jenjang SMP. Tidak boleh ada anak putus sekolah. Nah, harapan kita dan harapan guru-guru tentunya yang telah membimbing anak-anak kita ini, anak-anak sekolah yang sudah tamat ini ya, dikembalikan kepada orang tuanya, kepada kita semua, supaya ini dilanjutkan ya. Pokoknya kalau berbicara masalah pendidikan itu, orang tua wajib untuk menyekolahkan ya. Apalagi sekarang kan pembiayaan itu sudah sudah serba gratis semua. Saya kebayar-bayar di sini Pak. Nah, bukunya gratis, tinggal masuk sekolah. Terakhir Pak Bupati mengeluarkan kebijakan pengadaan seragam gratis plus diberikan nanti ya, ini untuk siswa yang baru masuk ya, diberikan baju seragam, diberikan juga sepatu, diberikan juga tas, jadi lengkap ya. Ya bisa juga tepuk tangan. Nah, jadi sangat kecil alasan ya, atau bahkan tidak ada lagi alasan orang tua murid tidak melanjutkan sekolahnya anaknya ya. Pokoknya Bu, sampaikan kepada Swamita, ini anak ya, anak kita ini kalau terkait dengan sekolah harus kita carikan, pokoknya harus dicarikan jalan bagaimana supaya bisa bersekolah terus. Tidak boleh berhenti sampai SMP, apalagi langsung dinikahkan. Ada juga biasa itu orang tua langsung menikahkan anaknya pas sudah tamat SMP ya. Jadi jangan, kasihan. Biasanya minta tolong ini dilanjutkan, kalau perlu sampai perguruan tinggi, sampai tembus S1, S2, S3 dan sebagainya, supaya nanti dia kembali, dia bisa menjadi orang hebat yang membanggakan kedua orang tuanya ya. Pokoknya kalau dia harus bisa melampaui orang tuanya. Ini yang disampaikan, ini petua orang tua saya ya. Jadi kalian anak-anak saya akan usahakan bagaimanapun sulitnya supaya bisa melampaui saya, baik itu dalam segala hal, pendidikan, ekonomi ya. Kenapa? Karena dia melihat
secara jauh bahwa panjang ke depan ini saya punya cucu nanti mau makan apa kalau kau tidak bisa lebih sukses daripada saya. Ya, sampai cucunya sudah dipikirkan, sampai di bawahnya lagi sudah dipikirkan. Jadi memang ada standar-standar yang harus kita pasang di kehidupan kita, di pandangan kita. Harus ada standar-standar khusus. Karena kita harus kalau perlu dibuatkan mapping, dibuatkan peta. Nah, tahun sekian dia harus sudah jadi apa, tahun sekian harus tamat apa, supaya terukur. Ya, itu untuk orang tua murid ya. Ucapkan selamat kepada anakku semua ya. Selamat nak ya. Mudah-mudahan ini semua sudah ada ini ya. Sudah ada pengumuman ya? Belum ya. Mudah-mudahan semua lulus ya. Ya, semua lulus. Kalau sudah lulus wajib menyampaikan kalau saya mau lanjut Pak, Bu. Nah, mau lanjut SMA di mana atau SMK silakan. Yang penting lanjut sesuai dengan bakat dan minat anak-anakku semua. Jadi bukan atas keterpaksaan, ya. Nah, ini juga biasa ada yang keliru. Biasa orang tua paksa anaknya masuk sekolah, ya, karena misalnya dia paksa masuk kedokteran misalnya ya. Tapi dia maunya masuk di sekolah kedinasan, ya. Begitu pun sebaliknya. Nah, dipaksa masuk polisi, ternyata dia mau jadi dokter, bakatnya di situ, ya, bakatnya jadi teknik sipil, menggambar, dipaksakan masuk jadi polisi. Nah ini kan biasa. Jadi kita harus orang tua murid ya, sama siswa ya, itu harus, apalagi dia sudah SMP, sudah harus ditemani komunikasi. Nah, bagaimana ini nak anda? Nah, mau kemana ini? Apa bakat tak? Minat tak mau kemana? Jadi jangan atas kemauan sendiri orang tua. Ya. Nah, jadi itu. Kemudian Pak Kepala Sekolah dan teman-teman guru semua, terima kasih banyak ya sudah membimbing anak kita. Ya. Saya melihat SMP 1 ini banyak cukup besar perkembangannya, ya, cukup besar perkembangannya. Cuman jalanannya semakin kecil maksudnya. Dan ini menjadi tugas barangkali pemerintah setempat, Pak Camat ya, minta tolong supaya bisa dicarikan jalan ini. Kemudian ya, jadi sekarang saya mau kasih juga informasi terkait dengan sistem penerimaan murid baru yang baru ditentang ya sekali oleh Pak Bupati kemarin. Jadi sekarang SPMB itu ya, semua sekolah sudah ada wilayah administrasi penerimaan murid barunya. Jadi SMP 1 Noling ini tidak boleh lagi keluar dari wilayah penerimaan murid barunya. Nah, sekarang sudah ditetapkan ya, sudah ya mana-mana ya. Nah, bisa keluar, yang penting daya tampungnya belum mencukupi, ya. Daya tampungnya juga sudah ditetapkan. Berapa jumlah RKD kelas 7? 3 RKD kelas 7 kali 32. Nah, 3 kali 32 96. Berarti cuma 96 yang bisa diterima di SMP 1 Noling. Tidak boleh melebihi dari itu. Nah, kalau dia masih kekurangan dan sudah mencakup semua wilayah administrasi penerimaan murid barunya, SPMB ada beberapa jalur ya, ada 4 jalur.
Yang pertama itu jalur domisili, di mana anak calon siswa tinggal, ya. Kemudian jalur afirmasi, ya. Kalau jalur afirmasi ini siswa kurang mampu. Jadi siswa kurang mampu itu yang dibuktikan dari datanya dari dinas sosial, itu bisa sekolah di mana saja di Kabupaten Luwu. Bisa sekolah di mana saja di Kabupaten Luwu dan wajib untuk diterima. Begitupun juga dengan anak disabilitas, itu wajib untuk diterima, tidak boleh tidak diterima. Kemudian selanjutnya jalur prestasi. Nah, ini jalur prestasi kalau ada anak tamatan SD, ya, dan berprestasi membanggakan pernah mengharumkan nama Kabupaten Luwu, ini bisa langsung diterima. Biar dari mana? Orang lupa mau sekolah di Nolim, ada sertifikatnya, ya, buktikan dari sertifikat bisa diterima. Yang keempat adalah jalur mutasi. Kalau ada orang tuanya pindah kerja, misalnya dari Masamba ke Nolim, itu wajib untuk diterima. Ya, saya pikir itu beberapa perhatian dan informasi pada kita semua, dan saya sangat bersyukur pada kesempatan ini. Namun saya tidak bisa lama-lama di sini, tapi mohon maaf semua keluargaku. Ya, sebenarnya saya mau lama di sini untuk berkangen-kangenan, ya. Tapi karena ada MOU atau perjanjian kerjasama yang harus saya tanda tangan bersama dengan IAIN terkait dengan peningkatan kapasitas guru-guru pendidikan agama Islam. Kita mau tingkatkan lagi kapasitasnya lewat PPG. Ya, seperti itu. Jadi saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ini. Mohon maaf karena saya ditunggu Pak Rektor di dinas, ya.